Saya Elvira Febriani dari Prodi PG PAUD Universitas Mancasakti. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Apa teman-teman di sini tahu tentang ragam bahasa? Baik, kita mulai penjelasannya. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya, seperti topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Ragam bahasa menurut Bachman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun juga ragam bahasa menurut Fishman. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ada 4 ciri dari ragam resmi, yaitu menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, dibagi 2, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Jika tadi kita membahas ciri ragam bahasa lisan, sekarang kita akan membahas ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, adanya unsur gramatik. Ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang terakhir ialah dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ragam bahasa. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.